Barbie. Di sini kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Desain Pembelajaran Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randa Syahrial MPM ED PhD dan Ibu Silviana Novianti SPD MPD. Dengan anggota kelompok kami, dengan saya sendiri Dianovi Ananda dengan NIM akhir 137. Saya Martina Grace Memura dengan NIM akhir 115. Saya Dinanda Fikri dengan NIM akhir 132. Saya Apriliana dengan NIM akhir 116. Saya Siti Salama dengan NIM akhir 118. Baiklah, di sini kami akan mendiskusikan tentang materi model pembelajaran STEAM dengan mencangkup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pembahasan hingga kesimpulan. Latar belakangnya. Lagi nyari latar belakangnya. Ini aku dapat latar belakang. STEM merupakan sebuah akronim dari pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan ilmu. Dan dalam suatu pembelajaran seperti yang ditemukan oleh Rinley 2012 nomor 7 bahwa pembelajaran berbasis STEM bertujuan untuk meningkatkan minat, kreativitas, berpikir kritis, dan komunikasi peserta didik dalam bidang ilmu sains dan matematika dengan cara yang lebih menarik dan menyenangkan melalui menggunakan teknologi, teknik, dan seni. Pembelajaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta didik terhadap kemampuan yang dimiliki dan minat di bidang sains dan matematika. Penerapan pembelajaran berbasis STEM dapat berpusat pada aktivitas. Pembelajaran berbasis pendekatan STEM telah didesain dengan framework yang dapat disesuaikan untuk semua level, tipe, dan gaya pengajar. Sakman dan Lee 2007 nomor 1073. Adapun penelitian part tahun 2016 dengan nomor 1745 sampai dengan 1 mengenai persepsi guru terhadap pembelajaran berbasis STEAM ini, yaitu mayoritas dari mereka yang menyetujui bahwa pembelajaran berbasis ini memberikan dampak positif pada pembelajaran peserta didik seperti meningkatkan minat peserta didik dalam sains dan matematika, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik, meningkatkan pemahaman peserta didik terkait materi yang dipelajari, serta membangun karakteristik peserta didik. Itu latar belakang yang aku dapat di salah satu jurnal. Kalau ada yang lain, ini aku tambahin ya. Untuk latar belakang sendiri kan di pembelajaran abad 21 kan sudah menerapkan sains mengembangkan sains dan teknologi. Lalu kan penerapan STEAM-nya atau STEAM diajak untuk peserta didik untuk berpikir secara komprehensif dengan pola pemecahan masalah berdasarkan 5 aspek STEAM, yaitu sains, teknologi, art, matematik. Tujuannya yaitu untuk memecahkan masalah mendasar matematik dan ilmu yang mereka STEM sendiri menjadi ciri khas di era abad sekarang, yakni kolaborasi sesuai dengan
SDIM. Pendekatan SDIM ini yang berkembang melatih peserta didik untuk mampu menghadapi dan beradaptasi terhadap tuntutan zaman. Ya. Ini yang aku tambahin sedikit, pembelajaran STEAM ini dikaji dengan tujuan kita sebagai calon guru nantinya akan dapat menggunakan pendekatan pedagogi yang mampu memadukan ilmu sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika yang sesuai dengan tantangan dunia kerja di abad 21. Dengan menguasai pembelajaran inovatif STEAM, diharapkan kita sebagai calon guru akan mampu menghantarkan peserta didik untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi secara kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif sesuai tuntutan dunia kerja abad 21. Ya, berarti untuk rumusan masalahnya bisa kita tentuin, yaitu kan pengertian, tujuan, beserta fungsi pembelajaran STIAM. Lalu kan untuk hal itu kita butuh tentang prinsip-prinsip pembelajaran, lalu tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, lalu penerapan pembelajaran STIAM ini dalam penerapannya dalam menggunakan model problem-based learning, dan serta penerapan pembelajaran inovasi STIAM yang berpusat pada proyek. Nah, selanjutnya kita langsung memasuki materinya. Teman-teman ada yang mau disampaikan terkait materi pertama, yaitu pengertian, tujuan, dan fungsi, yang mana itu kita masukkan dalam satu bagian. Nah, aku mau baca tentang pengertian STIAM. Pembelajaran STIAM merupakan singkatan dari pembelajaran sains, teknologi, engineering, art, and mathematics. STIAM dikenal di Indonesia sebagai dengan sains sebagai ilmu pengetahuan alam atau IPA, teknologi sebagai ilmu teknologi, engineering sebagai ilmu teknik, art sebagai ilmu seni seperti seni musik, lukis, dan kriya, serta mathematics sebagai ilmu matematika. Ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah kajian fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran untuk menjelaskan secara objektif alam yang selalu berubah. IPA menjadi salah satu dasar ilmu teknologi. Ruang lingkup IPA terbatas pada berbagai hal yang dapat dipahami oleh indera seperti penglihatan, sentuhan, pendengaran, rabaan, dan pengecapan. Mempelajari IPA dapat mengasah peserta didik memperoleh pengetahuan melalui pembelajaran dan penyelidikan atau pembuktian. Nah, teknologi adalah inovasi manusia yang digunakan untuk memodifikasi dalam alam agar memenuhi kebutuhan manusia dalam bentuk peranti kertas maupun cara strategis. Bisa baca semua deh. Jadi ini dipotong Kak, terus kamu mau ada yang bisa nambahin nggak? Terus ini teknik, seni, matematik, terus pembelajaran STEAM. Singkat-singkat dulu ya sih? Iya, boleh yang lain aja. Iya, Aku masih bagian fungsi. Iya kayak Ini yang paragraf terakhir, nah. Di atas tujuan ini, nah, di atas tujuan. Ya, Pembelajaran ini itu ya. merupakan suatu pendekatan pembelajaran interdisipliner. Nah, pembelajaran STIAM merupakan suatu pendekatan pembelajaran interdisipliner yang inovatif di mana IPA, teknologi, teknik, seni, dan matematika diintegrasikan dengan fokus pada proses pembelajaran pemecahan masalah dalam kehidupan nyata. Pembelajaran STEAM memperlihatkan kepada peserta didik bagaimana konsep-konsep, prinsip-prinsip IPA, teknologi, teknik, dan matematika digunakan secara terpadu untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia yang kompetitif, sahih,
2015. Nah, itu dari sumber yang saya baca. Menurut teman-teman? Ada mana namanya? Kalau yang bagian lain nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Di sini aku udah dapat dari sebuah sumber tentang tujuan dan fungsi pembelajaran STEM. Di sini ada dari National Research Council atau yang disebut NFC, telah merumuskan tujuan pembelajaran STEIM atau STEAM yang efektif untuk menumbuhkan pengetahuan, keterampilan kognitif, penalaran berbasis bukti, dan pemahaman dan atau apresiasi dari proses pendidikan ilmiah. Maksudnya adalah pembelajaran STEAM dapat juga memberikan efek bagi siswa untuk lebih berpikir kritis, menghargai kearifan lokal, dan luas melakukan eksplorasi. Nah, tujuan pembelajaran STEAM ini sendiri yaitu dapat mengasah tingkat literasi STEAM pada peserta didik. Yang dimaksud literasi STEAM menjadi tujuan yang dapat dicapai oleh peserta didik maupun pendidik. Bagi peserta didik, literasi STEAM akan berguna dalam perkembangan kehidupan, dan bagi pendidik, literasi STEAM ini bermanfaat untuk menunjang kinerja pendidik, untuk mendidik generasi yang kompetitif dan kolaboratif. Yang disebut literasi STEAM ini sendiri mengacu pada kemampuan individu untuk menerapkan pemahaman tentang bagaimana ketatnya persaingan bekerja di dunia nyata yang membutuhkan 4 bidang STEAM yang saling terkait, yang dimaksud dengan dalam National Government Association Center for Best Practice milik Amerika mendefinisikan literasi STEAM menurut masing-masing 5 bidang STEAM. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, boleh. Berarti kalau begitu kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu prinsip-prinsip. Ada yang ingin menambahkan? Prinsip-prinsip pembelajaran STEAM. Pengintegrasian pembelajaran STEAM dapat dilakukan berdasarkan tujuan, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran yang dapat dikenalkan kepada peserta didik maupun pendidik. Peserta didik diharapkan dapat menguasai literasi STEAM, kompetensi abad 21, kesiapan kerja, bidang STEAM, minat dan hubungan bidang STEAM. Pendidik perlu meningkatkan kemampuan tentang materi STEAM dan bagaimana STEAM dapat dipelajarkan melalui ilmu pedagogi agar peserta didik menjadi kompeten. Prinsip-prinsip pembelajaran STEAM antara lain menurut Al-Shah 2013. Yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Apa yang dipelajari dan seberapa banyak yang dipelajari dipengaruhi oleh motivasi peserta didik. Sedangkan motivasi dipengaruhi oleh kondisi emosional, minat maupun kebiasaan peserta didik. Contohnya itu, pendidik menunjukkan masalah yang kontekstual dan mengunggah minat peserta didik untuk termotivasi penyelesaian masalah tersebut. Yang kedua, prinsip keaktifan. Peserta didik melakukan kegiatan secara standar untuk mengubah suatu perilaku. Peserta didik dapat menciptakan dan menggunakan perbedaan strategi pemikiran dan penalaran untuk memenuhi tujuan yang kompleks. Contohnya, peserta didik diarahkan agar menyadari bahwa dalam memecahkan masalah bidang STEAM ada banyak cara strategi kognitif. Peserta didik mengaitkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki, melakukan perbandingan dan penggadaian asosiasi, berpikir secara edukatif maupun deduktif. Yang ketiga, prinsip interlibatkan langsung. Di sini
dijelaskan pengetahuan akan bermakna jika adanya upaya konstruksi pengetahuan yang dilakukan oleh peserta didik Arsyad tahun 2013. Contohnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan uji coba rancangan berupa kemasan telur jika dijatuhkan dalam ketinggian tertentu. Yang keempat, prinsip pengulangan. Melalui coba trial dan gagal error, peserta didik perlu melakukan pengulangan dalam pembelajaran. Contohnya, peserta didik diberikan latihan berupa lembar kerja, soal, dan kesempatan untuk mengulang pembelajaran STAM dengan berbagai sumber belajar. Yang kelima, prinsip tantangan. Suatu kondisi yang menantang seperti mengandung masalah yang perlu dipecahkan. Peserta didik akan tertantang untuk mempelajarinya. Contohnya, peserta didik diberikan beberapa contoh dan contoh untuk menentukan konsep dari bidang STAM yang dipelajari. Yang keenam, prinsip balikan dan penguatan. Memberikan respon yang positif secara berulang dapat memperkuat tindakan peserta didik, sedangkan pemberian respon negatif memperlemah tindakan peserta didik. Yang ketujuh, prinsip perbedaan individual. Proses pembelajaran yang terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan yang lain, seperti fisik maupun kapabilitas belajar. Sekian jurnal yang saya baca. Ada yang jurnal yang lain atau menambahkan? Silakan. Nggak ada yang mau nambahin? Kalau nggak ada, Jurnal selanjutnya lanjut aja. Ya. Siapa lagi selanjutnya? Yang ketiga, tantangan tuh dalam penerapan pembelajaran. Bukan pembelajaran STM menggunakan model problem besarnya. Yang pertama, bagian nomor 3. Yang hasil berikut adalah contoh. yang pembelajaran STM merupakan pembelajaran inovatif. Berikut ada tantangan yang dapat ditemukan ini. Langsung aja. Nanti dipotong di sini. Atau apa aja? Di sini aku dapatnya tantangan dalam pembelajaran STAM, yaitu yang pertama, perbedaan pendekatan atau cara menerapkan pembelajaran STAM. Kita mungkin telah mempelajari 3 pendekatan yang memungkinkan STAM diterapkan. Ada pendekatan silo, tertanam, dan terpadu. Ketiga pendekatan tersebut memiliki kelemahan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memilih pendekatan terbaik sesuai kebutuhan dan kondisi praktik. Yang pertama yaitu pendekatan silo, karena diterapkan dengan memisahkan tiap bidang studi STAM, memungkinkan adanya kurang ketertarikan siswa terhadap salah satu bidang STAM. Yang kedua, fokus dari pendekatan silo ialah konten materi agar peserta didik menguasai semua materi. Selanjutnya, kelemahan dalam pendekatan tertanam adalah dapat mengakibatkan pembelajaran terpotong-potong. Jika seorang pendidik tidak bisa mengaitkan materi tertanam dengan materi utama, peserta didik berpotensi hanya belajar sebagian dari pelajaran daripada manfaat dari pelajaran secara keseluruhan. Tantangan yang kedua yaitu kurangnya standar yang jelas. Implementasi pembelajaran STAM tidak seragam dalam kurikulum tiap sekolah. Koper 2011. Pedoman tentang tujuan pembelajaran yang mengacu pada bidang STAM belum tersusun secara sistematik sehingga memungkinkan tiap sekolah menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, dianggap terlambat saat STAM hanya diterapkan pada pendidikan tingkat menengah.
Banyak orang berpendapat bahwa dalam rangka mengembangkan hasrat untuk mata pembelajaran seperti IPA, teknologi, dan matematika, siswa perlu memulai di sekolah dasar. Saat ini sebagian besar program STAM dimulai di sekolah menengah. Sayangnya pada saat ini mungkin sudah terlambat bagi siswa yang seharusnya sudah mempelajari keterampilan dasar yang diperlukan untuk memahami ide-ide yang lebih kompleks. Tanpa landasan inti untuk STAM di sekolah dasar, siswa cenderung menjadi kewalahan dan frustasi serta kehilangan minat. KPR 2019. Sama dengan jurnal yang kalian dapat? Nah, kalau kita lanjut ke materi selanjutnya, itu penerapan pembelajaran STIM menggunakan model problem based learning. Ada yang mau ngapain? Dulu ada dari Ana sendiri ada. Nah, kalau dari yang sendiri ada, cuman baik Baca aja. baca aja. Ya. Nanti terakhir buat kamu. Bersihin dulu. Tau gak sih rasanya mau bersin tapi gak keluar? Gimana ya rasanya? Ngumpulin dulu. Penerapan STM dalam menggunakan problem based learning ini, kita ketahui problem based learning ini adalah pembelajaran berbasis masalah yang merupakan mode pembelajaran yang tentunya menantang peserta didik untuk belajar bagaimana yang namanya belajar, bekerja secara kelompok untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan di dunia nyata. Dalam penerapan pembelajaran STIM ini ada langkah-langkah operasional yang harus dilakukan. Yang pertama itu yaitu sintak, langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Yang mana fase pertama, orientasi peserta didik kepada masalah pendidik Pendidik menjelaskan apa tujuan pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran yang akan dilaksanakan, dan memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dapat dipilih. Dalam satu mode pembelajaran seharusnya mampu menjawab semua kompetensi dasar yang ingin dicapai. Oleh karena itu, model problem based learning dapat dilaksanakan lebih dari satu kali pertemuan pembelajaran sesuai dengan banyaknya kompetensi dasar yang ingin dicapai. Selanjutnya, yang fase kedua, mengorganisasikan peserta didik membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tertentu, seperti menetapkan topik atau tugas. Pendefinisian masalah harus memenuhi kriteria otentik, jelas, mudah dipahami, luas, sesuai tujuan pembelajaran dan bermanfaat. Selanjutnya, fase ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Pendidik membantu peserta didiknya untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, mengumpulkan data, hipotesis, dan pemecahan masalah lainnya. Pendidik berperan sebagai fasilitator untuk mendorong setiap peserta didiknya menemukan solusi. Mendorong setiap peserta didiknya untuk menemukan solusi dari cara-cara yang teknologis, berpikir kritis, dan mendaya gunakan kreativitas. Pendidik juga harus berperan untuk menyemangati peserta didik secara edukatif jika terdapat indikasi kejenuhan dan putus asa. Dalam proses pemecahan masalah. Yang selanjutnya, fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pendidik membantu peserta didik dalam merencanakan serta menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan demonstrasi. Misalkan pada tema sistem
Kegiatan yang dapat dilakukan bisa berupa siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menyimpulkan kandungan zat makanan yang ditemukan pada hasil praktikum. Hasil praktikum tersebut dapat dipresentasikan dalam bentuk poster maupun video yang dapat dilihat oleh setiap peserta didik yang ada. Fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah pendidik. Pendidik membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang digunakan. Idealnya model pembelajaran problem based learning ini dapat diterapkan untuk mencapai semua kompetensi dasar yang ingin dicapai dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tentunya kompetensi dasar yang dapat dicapai tidak hanya satu, hingga penerapan problem based learning memungkinkan terjadinya lebih dari satu pertemuan. Lalu yang kedua ini sistem sosial. Sistem sosial ini berarti suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran. Sistem sosial dari problem based learning bersifat kooperatif, artinya peserta didik bekerja sama dengan teman dalam sebuah tim atau kelompok untuk mendiskusikan masalah yang diberikan pada saat pembelajaran. Di dalam sana mereka dapat menjelaskan pendapat atau gagasan yang mereka miliki secara kritis, kreatif, dan sebagai bentuk interaksi dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, prinsip reaksi. Ini bagi untuk menggambarkan bagaimana seharusnya pendidik memandang, memperlakukan, dan merespon peserta didik. Prinsip reaksi ini yang berkembang dalam problem based learning ini memposisikan pendidik atau guru sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu sistem penunjang. Sistem penunjang adalah terkait sarana dan prasarana. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu yang terakhir dampak institusional atau penyerta. Nah, salah satu keberhasilan proses pembelajaran adalah peserta didik merasa senang, di mana pendidik memampukan diri untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, semua dampak penyerta diharapkan menjadi sikap peserta didik ketika menemukan masalah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sudah cukup. Nah, Ada yang jurnal lain nggak? ada ketemu referensi lain atau? Iya, Nah, pembahasannya masih sama. sama. Boleh sampaiin aja. Yo, siapa tahu dapet. Siapa yang kayak menambah nggak? Tambahin. Ada yang menambah nggak di materi ini gitu? Gak ada yang Ada. Jadi soalnya cuma Yang terakhir itu ada materi apa tuh? Coba sama. ini ada dapat dari sumber yang bagian menerapkan pembelajaran inovatif STIAM atau STEAM yang berpusat pada klien. Tunggu. Sempurna kan dia baca ya. Ini pakai poin ya. Benar juga ya. Ini siapa nih yang kerja? Kamu dia nggak kerja. Makanya aku sama Yuk, Baiklah. jangan bilang lah capek-capek nggak ketek. Itu 30 menit. Baru 30 menit. Iya. Oh iya. Tapi kan ada itu ya. Baru kita potong. potongnya 5 menit tuh. Ya. Baiklah. Baca Saya sih. akan Baca menyampaikan. semua aja. Biar panjang. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang penerapan pembelajaran inovatif STEAM yang berpusat pada proyek. Pembelajaran yang pendekatan STIAM atau STEAM membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berinisiatif dalam mengembangkan pengetahuannya sendiri. Pengalaman dalam pembelajaran
STEAM mampu meningkatkan kepercayaan diri peserta didik, mendorong peserta didik untuk membangun sebuah konsep pengetahuan melalui aktivitas pengamatan, penyelidikan, dan menanyakan beberapa pertanyaan yang ingin peserta didik ketahui. Proses pembelajaran dengan pendekatan STEAM ini dilaksanakan berdasarkan 5 bidang diantaranya, yaitu yang pertama bidang sains atau sains. Di sini anak distimulus agar mampu menggunakan pendekatan saintifik dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang dunia alam seperti makhluk hidup, tak hidup yang dilihat dari ilmu biologi, fisika, maupun kimia. Ilmu sains bersifat fisik, dapat didekati dan terkait dengan kehidupan anak-anak. Sains tidak hanya menarik untuk anak, melainkan juga merupakan bagian dari aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu dalam bidang teknologi. Di sini anak berkolaborasi dengan teman dalam menggunakan teknologi dalam mengolah sesuatu atau dalam menyampaikan informasi yang anak peroleh. Teknologi merupakan alat yang biasa digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, diperlukan sebuah skill untuk mengembangkan kemampuan teknologi siswa agar nantinya peserta didik memiliki keterampilan yang tepat dalam teknologi. Nah, di sini pengenalan teknologi pada peserta didik pada pembelajaran daring, salah satunya dalam pembelajaran daring, yaitu dilakukan dalam pembelajaran yang menggunakan platform seperti Zoom Meeting, video call WhatsApp, atau Google Classroom juga bisa. Di samping itu juga bisa dengan mengajarkan anak-anak untuk membuat video pembelajaran tentang penyelesaian dari tugas-tugas mereka. Anak mengumpulkan tugas melalui pengiriman foto atau file tugas melalui WA atau email. Hal ini merupakan contoh-contoh kecil penggunaan teknologi pada anak saat pembelajaran daring. Nah, yang ketiga, dalam bidang teknik atau engineering, di sini anak mengkolaborasikan hasil temuan mereka untuk menciptakan suatu hasil karya atau produk baru, serta dapat juga mencari solusi dari permasalahan menggunakan hasil temuannya. Yang keempat, dalam bidang seni atau art, di sini anak mengkreasikan produk temuan mereka agar memiliki nilai keindahan sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Kebutuhan dasar pembelajaran dengan pendekatan STEAM dalam mengembangkan seni harus bervariatif. Yang kelima, bidang matematik. Anak menggunakan pendekatan matematik dalam mengolah data hasil temuan mereka, seperti mengukur, mengelompokkan, mengklasifikasikan, atau membandingkan. Bidang matematika sendiri terdiri dari berbagai subbidang keterampilan, di antaranya yaitu seperti geometri, pengukuran, klasifikasi, aritmatika, dan konsep bilangan. Di sini pengorganisasian pembelajaran upaya guru dalam mengorganisasi kelas pada metode proyek dapat dilakukan seperti berikut, yaitu yang pertama, guru dapat menentukan pertanyaan mendasar pada anak untuk memilih tema yang diinginkan. Yang kedua, guru beserta anak dapat menyusun perencanaan proyek apa yang akan dikerjakan pada kasus. Yang kedua, guru beserta anak menyusun perencanaan proyek apa yang akan dikerjakan. Pada kasus ini, guru beserta anak dapat memilih melakukan pembelajaran merancang pesawat terbang sebagai objek dalam pelaksanaan proyek. Yang ketiga, menyusun tugas yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Yang keempat, guru hanya melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan anak. Yang kelima, guru beserta peserta didik menguji hasil proyek yang telah dilakukan. Yang keenam, guru dapat menanyakan pengalaman anak dalam mengerjakan proyek. Nih, menurut sejarah dengan pendapat Warner and Sauer pada tahun 2005, dijelaskan bahwa proyek merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian dan pemikiran anak untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian guru mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. Sumber belajar merupakan sesuatu yang harus ada dalam setiap pembelajaran. Ini sangat dibutuhkan, oleh karena itu sebelum pelaksanaan kegiatan sumber belajar yang dibutuhkan harus disiapkan terlebih dahulu. Di sini guru menyiapkan media pembelajaran atau
atau contohnya seperti guru menyiapkan media pembelajaran atau bahan ajar yang akan disampaikan kepada anak seperti kotak akuarium yang sudah terisi air, spons, kelereng, batu kerikil, telur, dan air garam dalam gelas. Dan juga media untuk kegiatan proyek yaitu kertas yang sudah berpola, bagian-bagian pesawat, kertas warna untuk membuat baling-baling dan lem. Nah, dari tugas ini setelah semua dijelaskan guru mempersilakan setiap kelompok untuk menempati tempat yang telah disediakan dan dapat mengerjakan tugas yang akan dikerjakan. Guru tetap memberi arahan dan bimbingan kepada peserta didik yang belum paham sehingga tugas yang diberikan dapat diselesaikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, jika teman-teman ada yang ingin menambahkan, silakan. Saya ingin menambahkan pada bagian tahap-tahap pembelajaran STEAM yang berpusat pada proyek. Secara garis besar, pembelajaran STEAM berpusat pada proyek dapat dilakukan menggunakan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, memilih salah satu topik yang memungkinkan untuk menggabungkan seluruh 5 aspek STEAM. Yang kedua, menghubungkan topik dengan masalah di dunia nyata. Yang ketiga, mendefinisikan tantangan atau apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik. Yang keempat, memiliki solusi atas penelitian dan curah pendapat peserta didik. Yang kelima, menjelaskan tantangan kepada peserta didik. Yang keenam, menggunakan rencana desain teknik penyelesaian masalah. Yang ketujuh, membimbing peserta didik ketika mereka memilih gagasan dan membuat prototipe. Yang kedelapan, menguji prototipe yang dihasilkan. Yang kesembilan, meminta peserta didik mengkomunikasikan temuan mereka. Yang kesepuluh, mendesain ulang prototipe yang dihasilkan sehingga memperoleh prototipe yang sesuai yang diharapkan. Hal utama yang perlu diingat ketika kita merancang proyek STEAM adalah memasukkan satu aktivitas dari setiap disiplin ilmu, yaitu sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika ke dalam satu unit proyek kegiatan pembelajaran. Baik, sudah? Dari materi yang teman-teman sampaikan tadi dapat disimpulkan pengertian pembelajaran STEAM merupakan suatu pendekatan pembelajaran interdisipliner yang inovatif di mana IPA, teknologi, teknik, dan matematika integrasikan dengan fokus pada proses pembelajaran pemecahan masalah dalam kehidupan nyata. Tujuannya pembelajaran STEAM dapat mengasah tingkat literasi STEAM pada peserta didik. Prinsip-prinsip pembelajaran STEAM meliputi prinsip perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan, balikan, dan penguatan perbedaan individu. Program Basis Learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar dan bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Dan yang terakhir, pembelajaran STEAM berpusat pada proyek didasarkan pada masalah dunia nyata. Proyek-proyek ini mengharuskan peserta didik untuk meliputi, mengusulkan, dan memilih solusi dan untuk membuat desain. Setelah prototip atau model dibuat, peserta didik menguji dan mempresentasikan temuan mereka. Dan jika waktu memungkinkan, mereka mendesain ulang proyek dan melakukan perbaikan. Sekian. Apakah ada kesimpulan lain dari teman-teman? Iya. Mungkin ada yang mau dengar tambahan. Atau
gitu. Demikianlah diskusi kami pada video materi kali ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.